Hai EduLabers, yuk ikuti program paket persiapan UTBK SBMPTN 2021 di EduLab. Program ini memiliki fasilitas seperti persiapan UTBK secara intensif belajar setiap hari, drilling soal HOTS tipe SBMPTN, tryout per pekan, pendampingan pemilihan jurusan dan universitas. Segera booking, siswa terbatas. Oke, kembali lagi ke pembahasan Theo Akbar EduLab. Sekarang kita berada di nomor 1. Saya bacakan dulu soalnya ya. Ciri tahap positif dalam perkembangan masyarakat yang dirumuskan oleh Auguste Comte adalah, nah kita harus tahu dulu nih, Auguste Comte itu teorinya apa? Oke, ada teori perkembangan masyarakat dari Auguste Comte. Nah, dia ngebagi perkembangan masyarakat menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teologis, yang kedua ada metafisis, yang terakhir adalah positivisme. Oke, kita harus tahu dulu nih apa aja nih teologis, metafisis, sama positivisme itu. Teologis di sini kata kuncinya adalah tahap perkembangan masyarakat yang masih memakai sistem kepercayaan kepada dinamisme dan animisme. Berarti kalau dinamisme dan animisme dia sangat terpengaruh sama yang namanya hal-hal gaib seperti itu. Yang kedua ada teori dari Comte yaitu metafisis. Yang metafisis ini mengutamakan basis perkembangan masyarakatnya kepada sistem yang ada, mulai ada kepercayaan dari Tuhan seperti itu. Nah, mulai ada agama nih di dalam metafisis. Nah, berikutnya di sistem positivisme yang menjadi daya tariknya adalah ini sudah berkembang yang namanya ilmu pengetahuan. Oke, kita masuk ke soal ya. Di soal di sini dibilangnya adalah yang dirumuskannya ya tahap positivis ya. Berarti ini kita fokusnya ke sini nih, yang tahap positivisme. Kita tinggal lihat aja nih optionnya. Yang A, keamanan dan kesejahteraan sudah terjamin. Nah, kira-kira ada nggak nih di antara 3 ini? Ini nggak ada ya, itu coret. Terus ada aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang sudah makmur, tidak ada makmurnya. Jadi ini juga dicoret. Masyarakat sudah hidup harmonis berkat kepemimpinan yang kuat, tidak ada hidup yang harmonis juga. Kata kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Di sini tidak ada demokrasi. Ini kurang tepat juga. Bentar, di sini ada ilmu pengetahuan menjadi rujukan utama masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Nah, di sini ada garis bawahnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, ini sama seperti yang teori Comte yang positivisme seperti itu. Makanya jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Oke, kita masuk ke nomor 2. Saya bacakan soalnya. Kontak antara guru dan guru, orang tua dan anaknya, siswa dan siswa lain, dan penjual dengan pembeli termasuk kontak sosial antara A. etnik dengan etnik, B. masyarakat dengan masyarakat, kelompok dengan kelompok, C. D. individu dengan kelompok, dan E. individu dengan individu. Ini kata kuncinya langsung kita lihat aja ya. Di sini ada pertanyaannya adalah kontak antara guru dan guru, guru dan guru, terus ada anak dengan siswa ya, dengan orang tua, terus ada siswa dengan siswa lain, berarti siswa dengan siswa lain, terakhir ada penjual dan pembeli. Oke, yang harus kita pahami di sini kontaknya guru sama guru, berarti ini satu orang ya. Ya, karena satu orang guru dengan guru berinteraksi, satu orang anak dengan orang tuanya berarti satu-satu juga. Siswa dengan siswa itu juga satu dengan satu, penjual dengan pembeli ya satu sama satu. Berarti ini memperlihatkan individu dengan individu ini saling melakukan interaksi ya. Oke, kalau masuk ke option ini etnik dengan etnik enggak, karena tidak ada etnik.
Masyarakat dengan masyarakat ini tidak dikatakan dengan masyarakat karena masyarakat harus besar. Kelompok dengan kelompok, di sini juga tidak ada kelompok ya. Jadi ini juga salah. Individu dengan kelompok, ini ada beberapa individu tapi kelompoknya tidak ada, ini juga salah. Jadi yang tepat adalah individu dengan individu, seperti itu. Oke, lanjut nomor 3. Soalnya adalah pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk dalam ukuran dominan atau tidaknya nilai adalah kecuali ya, berarti yang tidak ya di sini ya yang ditanyakannya ya, yang bilangnya yang A, kebanggaan penganut nilai tersebut, B, lamanya nilai tersebut dianut, C, banyaknya penganut nilai tersebut, D, ada tidaknya privilege dalam nilai tersebut, dan E, tinggi rendahnya usaha pemberlakuan nilai tersebut. Nah, kita lihat nih nilai dominan berarti yang ditanya ini kan ya. Oke. Nilai dominan itu ada beberapa syarat yang harus dipakai. Nilai dominan itu kan yang nilai atau yang sudah sangat kuat ada di dalam individu masing-masing. Nah, yang sering ada dalam nilai dominan itu adalah kebanggaan atau prestis. Yang pertama itu adalah prestis. Yang kedua itu ada lamanya. Lamanya nilai tersebut dianut. Yang ketiga itu ada banyaknya. Terus yang keempat itu kepatuhan. Oke, di sini ada prestis. Kalau prestis berarti nama lainnya adalah kebanggaan ya. Nah, berarti yang A itu salah karena kita nyari yang kecuali. Lamanya, oke di sini ada ya lamanya karena kita nyari yang kecuali juga salah. Banyaknya di sini ada juga banyaknya penganut nilai tersebut, ini juga salah. Ada tidaknya privilege. Oke, privilege itu apa sih? Kita harus tahu dulu nih, privilege itu adalah hak istimewa. Nah, ada tidaknya hak istimewa dalam nilai tersebut. Nah, ini tidak ada ya. Ada juga prestis, bukan hak istimewa atau privilege. Terus yang E, tinggi rendahnya usaha pemberlakuan nilai tersebut. Ini ada kepatuhan, berarti tinggi rendahnya pemberlakuan berarti itu masuk ke kepatuhan. Ini juga salah. Jadi jawaban yang tepatnya karena privilege tidak ada dalam syarat nilai disebut sebagai nilai dominan, makanya jawabannya adalah yang D, seperti itu. Nomor 4, perhatikan contoh di bawah ini. 1. Mencukur rambut bagi anak yang baru lahir. 2. Mudik menjelang hari raya. 3. Jujur dalam perkataan. 4. Menghormati sesama. Contoh yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma habit adalah. Oke, kita lihat nih nomor 4 ini kita harus berbicara tentang norma ya. Berdasar daya ikat. Dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada cara. 2 itu kebiasaan. 3 itu tata cara. 4 itu ada adat istiadat. 5 itu ada hukum. Oke, norma berdasarkan daya ikatnya di sini dibagi menjadi 5. Ada cara atau usage namanya. Kebiasaan ada folkways. Tata cara ada mores. Adat istiadat ada custom. Terakhir hukum ada law. Nah, tadi dalam soal yang ditanyakannya adalah norma habit. Habit itu dalam bahasa Inggrisnya itu kebiasaan ya, pembiasaan. Jadi yang akan ditanyakan di soal ini adalah yang norma kebiasaan. Oke, kita lihat di soalnya yang tadi ada nomor-nomornya ya. Kita lihat nomor 1 ada mencukur rambut bagi anak yang baru lahir. Kira-kira mencukur rambut bagi anak yang baru lahir itu norma kebiasaan atau bukan? Ya, itu norma kebiasaan ya, karena biasa dilakukan oleh
masyarakat-masyarakat tradisional seperti itu. Berarti yang ada nomor satunya itu betul. Oke, yang kedua, mudik menjelang hari raya itu betul atau tidak? Oke, mudik menjelang hari raya karena itu dilakukan bertahun-tahun dan pengulangan terus-menerus, berarti itu juga jadi kebiasaan seperti itu. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang A. Nah, yang 3 sama yang 4, kenapa salah? Kita lihat yang 3. Jujur dalam perkataan, kira-kira kalau jujur dalam perkataan itu masuknya kemana? Nah, itu masuknya ke tata cara ya. Tata cara kita ngomong itu harus jujur dalam sehari-harinya. Terus yang keempat itu menghormati sesama. Menghormati sesama juga itu menjadi tata cara lagi, yaitu jadi mores. Karena itu harus dilakukan dalam tatanan hidup sehari-hari seperti itu. Jadi jawabannya, norma yang berdasarkan daya ikat yang ditanyakan di kebiasaan adalah yang nomor 1 dan nomor 2. Lanjut nomor 5, soalnya adalah tahap sosialisasi ini, anak mengetahui aturan permainan dan mengenal peran pihak lain yang berinteraksi dengannya. Tahap sosialisasi ini adalah A. Preparatory stage, B. Play stage, C. Game stage, D. Generalized other, dan E. Significant other. Kita harus tahu ini bab sosialisasi ya. Sosialisasi ini dibagi menjadi 4 tahapan. Nah, ini nih udah jelas nih, preparatory, play, game, generalized other. Preparatory ini artinya adalah tahap persiapan ya, tahap persiapan. Oke, si anak ini masih dalam tahap perkembangan. Yang ini yang play, ini tahap meniru. Yang game ini tahap bertindak. Siap bertindak. Tapi ini yang di tahap game stage ini, walaupun dia siap bertindak, tapi tidak ada tanggung jawabnya. Oke, yang generalized other ini sudah tahap sempurna atau tahap dewasa. Oke, masuk ke soalnya. Di soalnya di sini yang ditanyakannya itu adalah anak mengetahui aturan permainannya dan mengenal peran pihak lain yang berinteraksi dengannya. Berarti itu sudah di tahap perkembangan si tindakannya juga dia udah tahu, tapi dia tidak tahu nih aturannya seperti apa, seperti itu. Berarti itu rentannya ada di yang game stage ini ya. Karena di tahap game stage ini tahap dia siap bertindak, tapi tanggung jawabnya itu tidak ada, seperti itu. Sementara kalau sudah mulai dewasa, dia mulai siap bertindak dengan adanya tanggung jawab yang sudah sangat kuat terbentuk, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 6, soalnya adalah pengemudi lalu lintas karena takut diberi sanksi oleh polisi lalu lintas bukan demi keselamatan. Nah, fenomena di atas disebut apa? Oke, kita harus tahu dulu fenomena yang dibahas di sini. Ada Robert Camerton membagi fenomena sosial menjadi 3. Yang pertama itu ada konformitas, yang kedua itu ada inovasi, yang ketiga ada ritualisme. Oke, kita lihat nih contohnya nih. Ada yang pertama adalah konformitas. Nah, ini konformitas ini adalah cara adaptasi pelaku mengikuti tujuan ya. Ini adaptasi berarti. Nah, sementara kalau yang inovasi itu pengembangan ya. Menerima pengembangan, ini pengembangan. Yang berikutnya ada ritualisme. Nah, ini adalah menerima cara yang diperkenankan secara kultural. Berarti ini berdasarkan ritual, berarti ini budaya. Oke, kita lihat ke soalnya lagi. Yang ditanyakannya adalah
pengemudi lalu lintas takut diberi sanksi oleh polisi lalu lintas bukan demi keselamatan katanya. Dia karena takut nih si orangnya, jadi dia pakai helm tapi bukan karena tahu bahwa keselamatannya itu nantinya akan terselamatkan, tapi karena dia takut sama polisi. Nah itu masuknya ke yang mana? Oke, jawabannya yang nomor 6 ini. Kalau kita lihat dari optionnya di sini ada konformitas, adaptasi, itu jelas salah karena tidak ada adaptasi di sini. Inovasi, pengembangan juga itu salah. Retriarisme ini agama ya berhubungannya ya. Pemberontakan juga tidak, retriarisme tidak. Nah, yang ritualisme ya karena budaya. Kenapa budaya? Karena budayanya orang Indonesia itu tidak senang sekali orang-orang Indonesia itu senang sekali tidak menaati lalu lintas yang terjadi. Jadi jawabannya yang tepat adalah ritualisme. Oke, lanjut ke nomor 7. Perhatikan ciri di bawah ini. 1. Pengendalian sosial biasanya dilakukan di masyarakat yang tentram. 2. Nilai-nilai telah melembaga. 3. Kaidah-kaidah telah mendarah daging. Berdasarkan pernyataan di atas, pengendalian sosial yang dilakukan adalah, kita lihat langsung ke optionnya. Optionnya ada koersif, preventif, persuasif, represif, dan pervasif, seperti itu. Kita lihat nih, yang ditanyakannya tadi kan adalah, berarti ini masyarakatnya aman, 1 aman. Ya, ini yang ditanyakannya. Terus nilainya melembaga. Dan terakhirnya mendarah daging. Kita akan coba definisikan satu persatu ini yang optionnya. Yang pertama ini ada koersif. Koersif itu paksaannya, pengendalian sosial itu dengan sistem paksaan. Preventif itu mencegah. Persuasif itu mengajak. Represif itu menindas. Pervasif itu sikapnya lebih ke pasif. Kalau tadi di soalnya ada aman, dilakukan dengan aman, melembaga, dan mendarah daging, itu berarti masyarakat semuanya sudah sangat mengenal satu sama lain keadaannya seperti apa. Jadi kalau jawaban dari pengendalian sosial yang sudah punya ada aman, melembaga, dan mendarah daging itu lebih ke arah persuasif kayak gitu, lebih ke arah mengajak. Karena dengan mengajak masyarakat dan nurut akan tercipta aman. Ketika aman mereka menurut, maka semuanya elemennya itu jadi melembaga. Ketika melembaga, semua orang merasa bahwa itu semua ada, jadi mendarah daging seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 8. Di bawah ini yang tidak menggambarkan isi dari latar belakang dalam sebuah penelitian adalah latar belakang sebuah penelitian. Kita yang ditanyakan ini latar belakang sebuah penelitian. Sementara soal di sini yang dibilangnya adalah yang tidak. Kita akan fokus ke yang ini. Kita lihat A. Mengungkapkan fakta sementara hasil pengamatan peneliti. B. Alasan mengapa peneliti melakukan penelitian tersebut. C. Identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian. D. Berisi prasurvei yang bertujuan memperkuat alasan peneliti memilih topik atau masalah tersebut. Dan yang E. Latar belakang berisi alasan dipilihnya suatu masalah yang dijadikan objek penelitian. Kita lihat option A dulu. Mengungkap fakta sementara hasil pengamatan penelitian. Nah, latar belakang penelitian itu tujuannya. Yang pertama itu jelas ya. Fakta sementara, mengungkap fakta sementara.
Kenapa sementara? Karena di dalam penelitian dia mengungkap fakta sementara karena harus dibuktikan, makanya ada penelitian seperti itu. Di latar belakang itu diungkap fakta sementaranya. Yang kedua, terus ada identifikasi masalah yang dibahas. Nah, identifikasi. Terus yang ketiga, berisi survei. Prasurvei. Survei. Apa sih yang disebut prasurvei? Sementara ya? Atau pandangan? Yang keempat, di latar belakang itu harus kenapa masalah ini dipilih? Harus digambarkan. Oke, seperti itu. Nah, ini ada 4 nih. Sementara yang ditanyakannya tadi di sini ada tidak. Ya, yang mana nih yang tidak? Nah, yang tidak dari option itu jawabannya itu adalah yang B. B itu apa B? Alasan mengapa peneliti melakukan penelitian tersebut itu tidak perlu dibahas dalam latar belakang penelitian seperti itu. Lanjut ke nomor 9. Soalnya adalah di bawah ini yang merupakan pengertian tepat mengenai agregasi adalah, kita lihat dulu. A. Tidak memiliki kebersamaan kecuali fisik. B. Dekat dan memiliki banyak persamaan. C. Memiliki hubungan erat seperti keluarga. D. Memiliki struktur administrasi yang baik. Dan E. Secara fisik dekat, memiliki visi misi yang sama. Kita tahu dulu agregasi itu apa sih? Agregasi adalah kumpulan orang tanpa interaksi dalam sebuah tempat ya. Nah, agregasi ini ada dalam waktu yang sangat singkat. Nah, sifatnya juga ketika mereka hanya waktu singkat dan kumpulan orang tanpa interaksi, maka mereka bukan disebut kelompok. Kayak gitu ya. Hati-hati, agregasi itu tidak sama seperti kerumunan. Beda ya ini ya, kerumunan dan agregasi itu beda. Seperti itu. Kita lihat nih optionnya. Tidak memiliki kebersamaan kecuali fisik. Nah, ini artinya adalah mereka tidak punya kebersamaan, tapi fisik mereka itu saling lewat dan berkumpul seperti itu. Contohnya ya, contoh dari agregasi, saya kasih contoh. Mengantri karcis. Tidak memiliki kebersamaan dan kecuali fisik, ini tidak benar. Dekat dan memiliki banyak persamaan, ini kelompok jadi salah. Memiliki hubungan erat dengan keluarga, ini juga salah karena ini kelompok. Memiliki struktur administrasi yang baik, apalagi ini juga kelompok. Fisik dekat, wah, dan punya misi yang sama, ini juga kelompok. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, seperti itu. Kita masuk ke nomor 10. Faktor-faktor yang mempengaruhi ciri fisik setiap ras berbeda adalah kecuali. Ciri fisik ras, ya ini udah berhubungan dengan diferensiasi sosial ya konsepnya. Nah, ras ini berarti kan banyak ya, ada Kaukasoid, ada Melanosoid, ada Negro, dan lain. Nah, ini keberagaman dalam ciri fisik ini dipengaruhi gara-gara apa nih? Geografis jelas ya, ketika ada daerah-daerah yang berbeda-beda, maka kondisi fisik dari seseorang itu juga akan berbeda-beda kayak gitu. Karena yang utara itu lekatnya dengan ciri-ciri apa, yang tengah lekatnya dengan ciri-ciri apa, selatan juga ciri-ciri apa. Nah, dengan geografis itu juga berakibat dengan yang iklim ya, yang iklim juga nanti dengan iklim panas tidak bisa disamakan dengan iklim yang dingin orang-orang ya dengan ciri fisiknya seperti itu. Terus ada faktor makanan juga, ketika banyak makanan yang muncul dari efek dari iklim yang dingin, maka yang terjadi adalah ya, ciri fisiknya juga akan berbeda. Terus ada yang amalgamasi di sini. Amalgamasi ini adalah perkawinan campuran. Nah, perkawinan campuran ini juga berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi ciri fisik dalam sebuah ras seperti itu, karena nantinya akan timbul ras-ras
campuran seperti itu ya. Sekarang kan ada yang kita sebut sebagai blasteran. Maka dari itu amalgamasi pun itu masuk. Nah, yang tidak termasuk adalah dasar kehidupan sosialnya. Kenapa? Karena dasar kehidupan sosial itu tidak mempengaruhi bentuk fisik setiap ras yang ada di dalam dunia. Seperti itu. Hai EduLabers, yuk ikuti program paket persiapan UTBK SBMPTN 2021 di EduLab. Program ini memiliki fasilitas seperti persiapan UTBK secara intensif belajar setiap hari, drilling soal HOTS tipe SBMPTN, tryout per pekan, pendampingan pemilihan jurusan dan universitas. Segera booking, siswa terbatas. Oke, balik lagi ke nomor 11 sekarang. Saya bacakan soalnya dulu. Untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat, pelapisan sosial pada masa penjajahan Belanda dikelompokkan menjadi bangsa kulit putih, timur asing, dan pribumi. Fungsi sistem pelapisan tersebut adalah, itu berarti kan stratifikasi sosial ya. Berarti kita akan berbicara di sini tentang fungsi stratifikasi sosial. Nah, fungsi stratifikasi sosial saya berikan menjadi 5 pemetaannya. Yang pertama, distribusi hak dan kewajiban. Nah, distribusi hak dan kewajiban dalam hal masyarakat itu penting ya ketika kita mengstratifikasikan sosial. Sebelum itu stratifikasi sosial itu apa sih? Nah, ini adalah pembagian masyarakat ke dalam garis vertikal. Berarti kalau vertikal ada yang baik, ada yang buruk, seperti itu. Nah, untuk apa pembagian masyarakat ke dalam garis vertikal ini? Yang pertama adalah pendistribusian hak dan kewajiban. Kita tahu sendiri dalam masyarakat tidak bisa kalau tidak ada jabatan-jabatan tertentu. Nah, di dalam jabatan tertentu atau status itu ada yang namanya hak dan kewajiban masing-masingnya. Nah, di sini fungsi stratifikasi ketika kita mengkelompokkan masyarakat secara garis vertikal, yang pertama adalah hak kewajibannya jelas. Yang kedua, mempersatukan pola koordinasi. Nah, ketika kita sudah membagi statusnya mereka, ada yang namanya sumbu-sumbu koordinasi. Sumbu koordinasi ini penting untuk memberikan perintah yang jelas. Yang ketiga, ada penempatan peran individu. Ketika individu ditempatkan pada status tertentu, maka individu-individu itu juga akan menjadi lebih efektif perannya dalam masyarakat. Yang keempat, ketika semuanya sudah ditempatkan, berarti ada pemecahan masalah di masyarakat. Karena dalam sebuah masyarakat tidak mungkin kalau tidak ada masalah kayak gitu. Yang terakhir, mendorong masyarakat bergerak sesuai fungsinya. Ketika lagi-lagi hak kewajiban ada, terus status ada, maka semuanya akan masyarakatnya bergerak sesuai fungsi. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, tadi di zaman Belanda ada pengidentifikasian atau pengkelompokan masyarakat ke dalam 3 bagian. Ya, bagian yang pertama di sini ada orang kulit putih, timur asing, dan pribumi. Nah, tujuannya buat apa sih? Seperti itu. Nah, Belanda kita coba lihat ya. Option A, menyelaraskan persamaan hak di masyarakat pribumi. Jelas ini tidak ya. Karena yang terjadi dengan adanya penggolongan-penggolongan, malah masyarakat pribumi yang ada di dalam status sosial paling bawah akan menjadi pihak yang didiskriminasikan. Kalau mau saya gambarkan dalam diagram mungkin seperti ini. Nah, ini golongan yang paling atas itu ada kulit putih. Di sini yang kedua ada timur asing. Yang ketiga ada pribumi. Nah, kulit timur asing itu apa sih dalamnya? Nah, ini rasnya ini ada Arab sama Cina. Kayak gitu. Nah, berarti pribumi paling bawah ya. Karena yang irisan paling besarnya itu ada di pribumi. Karena mayoritas pribumi waktu pas dijajah. Jelas kalau menyelaraskan persamaan, ini tidak ada menyelaraskan persamaannya. Yang kedua, menyertakan kedudukan sosial kaum pribumi. Ya, ini menyertakan, tapi ya lagi-lagi balik lagi ini akan terjadi kesewenang-wenangan untuk pribumi. Jadi ini salah. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk meningkatkan strata sosial. Apakah pribumi menjadi termotivasi? Bukan termotivasi, malah semakin tertindas seperti itu. Terus mendistribusikan peran sosial sesuai dengan tujuan individu. Ini juga tidak ya, karena ini monopoli.
Yang terakhir, mengidentifikasi ciri fisik yang mendasari pelapisan. Nah ini ciri fisik pribumi kan ya, orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang dianggap sebagai kaum yang sedang dijajah. Nah ini yang mendasari pelapisan sosial dalam masa penjajahan Belanda. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Lanjut ke nomor 12, saya bacakan soalnya. Sikap superior salah satu suku dalam masyarakat tertentu berpotensi menimbulkan konflik antar suku yang banyak merugikan bagi kedua belah pihak, baik moral maupun materi. Artinya, faktor penyebab terjadinya konflik tersebut dikarenakan pilihan A. Perbedaan persaingan kelompok, B. Perbedaan kepentingan bersama, C. Kuatnya paham primordialisme, D. Perbedaan pandangan individu, dan E. Perubahan nilai yang cepat. Oke, yang jadi konsentrasi dalam soal nomor 12 ini adalah faktor penyebab konflik. Nah, konflik yang dimaksud di nomor 12, oke ya, nomor 12 tadi, konflik yang dimaksudnya adalah konflik antar suku. Nah, faktor penyebab konflik sendiri saya jabarkan menjadi 4. Ada perbedaan setiap individu, ada faktor kebudayaan, ada kepentingan masing-masing, dan perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Nah, kalau kita ngomongin antar suku, berarti itu masuknya ke faktor kebudayaan kan ya. Nah, faktor kebudayaan sendiri saya bagi menjadi 2 lagi di dalamnya. Ada faktor yang namanya primordialisme, dan ada yang faktor yang namanya etnosentrisme. Saya coba jabarkan masing-masingnya. Oke. Primordialisme dulu ya. Primordialisme itu apa sih, Kang? Nah, primordialisme adalah perasaan yang dimiliki oleh orang yang dimiliki seseorang yang menjunjung tinggi Oke, primordialisme di sini adalah perasaan yang dimiliki seorang dengan menjunjung ikatan nilai dan norma yang ditanamkan dari sejak kecil. Berarti kalau seperti itu, primordialisme ini sudah mendarah daging, ya. Nah, prosesnya karena di sini dia menjunjung ikatan nilai dan norma, berarti ini prosesnya dari keluarga. Nah, biasanya ini ditanamkannya dari keluarga yang mengajarkan ke anak dan keluarganya harus seperti ini, seperti itu. Oke, yang berikutnya ada yang namanya etnosentrisme. Etnosentrisme adalah pemisahan golongan yang memandang budayanya lebih tinggi dibanding budaya lain. Oke, kalau yang ini karena ini penanamannya ada perasaan yang menganggap budayanya lebih tinggi, ini berarti dari lingkungan. Oke, berarti kan jawabannya antara etnosentrisme dan primordialisme ya, karena ini faktornya yang ditanyakannya adalah antar suku itu masuk ke faktor kebudayaan. Nah, di option satu-satunya yang mengambil sifat kebudayaan adalah yang C, karena kuatnya paham primordialisme, seperti itu.
Lanjut ke nomor 13, soalnya saya bacakan, sarana yang memungkinkan seorang bergerak dari kedudukan paling rendah ke dalam kedudukan paling tinggi masyarakat biasa disebut dengan saluran elevator. Berikut ini yang termasuk saluran mobilitas sosial dan berfungsi sebagai elevator adalah yang menjadi titik fokusnya adalah di sana ada saluran elevator. Ya. Saluran elevator itu apa? Nah, ini yang menjadi titik fokus kita. Kalau saluran mobilitas sosial semuanya ini benar ya, karena saluran mobilitas sosial dari lembaga pendidikan, politik, agama, angkatan bersenjata, lembaga ekonomi ini semuanya betul. Tapi titik fokus dari nomor 13 adalah saluran elevator. Berarti saluran elevator adalah dasar dari semua saluran mobilitas. Mobilitasnya sendiri adalah perpindahan masyarakat atau individu ke strata satu ke strata lainnya, bisa itu ke lebih tinggi, bisa itu ke lebih rendah. Nah, yang jadi masalahnya di sini di soal nomor 13 adalah saluran elevatornya. Nah, kenapa saluran elevator? Nah, kita coba lewat penalaran ya. Kita lihat nih, lembaga pendidikan, politik, agama, senjata, ekonomi. Lembaga politik sebelumnya pasti harus ada pendidikannya ya, sarjana dan sebagainya. Lembaga agama juga, seorang kiai tidak mungkin menjadi seorang kiai kalau tidak pernah mengenyam pendidikan. Seperti itu. Angkatan bersenjata juga, jenderal, terus juga Kapolri itu tidak mungkin punya sebuah jabatan tinggi kalau tidak punya pendidikan yang tinggi pula. Sama seperti lembaga ekonomi juga, yang menjadi direktur, CEO itu harus punya lembaga pendidikan yang tinggi juga untuk menjadi masuk ke status tersebut. Berarti yang menjadi dasar dalam saluran mobilitas sosial itu adalah lembaga pendidikannya nih. Semakin tinggi lembaga pendidikan, semakin tinggi juga saluran mobilitas sosial yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat di nomor 13 adalah pendidikan. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 14. Soalnya adalah karena keragaman kuliner di Indonesia menunjukkan adanya kemajemukan dalam bidang apa? Oke, yang option A itu ada geografis, B itu pangan, C budaya, D ekonomi, dan E sosial. Nah, masyarakat multikultural dulu kita harus tahu ya, masyarakat multikultural adalah masyarakat masyarakat yang di dalamnya banyak ditemukan keberagaman itu dinamakan sebagai masyarakat multikultur. Keberagamannya apa aja sih? Nah, banyaknya adalah keberagaman budaya. Budayanya mau itu bicara atau bahasa, mau itu pangan atau makanan, seperti itu kuliner, itu masuk ke sana. Nah, kenapa sih masyarakat multikultural itu ada? Nah, kalau tadi bisa dilihat efeknya adalah yang pertama adalah kondisi geografis. Nah, Indonesia itu termasuk ke dalam masyarakat multikultural karena banyak sekali perbedaan yang muncul di masyarakat Indonesia. Nah, secara geografis juga Indonesia itu berpulau-pulau ya. Pulaunya Indonesia itu banyak sekali. Nah, ketika kita ngomongin pulau-pulau, di setiap pulau Indonesia itu sangat banyak makanan khasnya atau pangannya ya. Nah, efek dari kondisi geografis seperti ini mengakibatkan banyak sekali ragam kuliner di Indonesia. Jangankan beda provinsi, di satu provinsi saja, di beda kabupaten saja, itu beda-beda makanannya. Seperti itu. Kalau seperti itu, jawaban di nomor 14 jelas ya, bahwa ini masuknya ke dalam yang geografis. Lanjut ke nomor 15. Penduduk kampung Sekarsari sangat solid, mereka terlihat kompak, selalu bekerja sama dan saling menolong dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penduduk kampung Sekarsari terintegrasi secara kuat. Integrasi sosial tersebut dapat menjaga kerukunan penduduk kampung Sekarsari. Bentuk integrasi sosial berdasarkan ilustrasi tersebut yaitu bentuk integrasi ya. Integrasi adalah sebuah persatuan dari dalam masyarakat dalam konsep sosiologi. Ada 3 secara garis besarnya bentuknya. Yang pertama normatif, fungsional, dan koersif.
normatif, integrasinya terbentuk gara-gara peraturan atau norma yang ada dalam sebuah masyarakat. Yang kedua, fungsional, itu integrasinya muncul karena fungsi tertentu dalam sebuah jabatan. Biasanya RT RW punya pengaruh kuat, maka integrasinya akan semakin cepat terjadi. Yang terakhir ada koersif. Koersif ini dilakukan oleh kekuasaan atau penguasa di dalam sebuah tatanan masyarakat, maka terjadi integrasi seperti itu. Kalau dari option yang A konformitas, B kedamaian, C kompromi, D harmoni, dan E kohesi. Oke, kita harus tahu dulu nih optionnya. Kok nggak ada dalam bentuk integrasinya cuma 3, tapi dalam optionnya tidak ada. Ini adalah bentuk lainnya sebenarnya. Dari normatif nanti akan ada sebuah yang namanya konformitas. Ya, konformitas di sini adalah perubahan tingkah laku individu sesuai norma. Oke, ada individu-individu yang merubah sifat tingkah lakunya dalam sebuah masyarakat menyesuaikan norma atau peraturan yang ada dalam sebuah masyarakat itu. Nah, itu namanya adalah konformitas. Nanti konformitas akan menghasilkan kedamaian, menghasilkan kompromi. Kompromi itu berarti tenggang rasa ya, dan menghasilkan juga harmoni seperti itu. Oke, kalau tadi masuknya adalah bentuk integrasi normatif. Nah, karena normatif itu adalah integrasi yang dipaksakan oleh peraturan atau norma yang terjadi, maka individu nanti akan mengikuti tingkah laku dari norma-norma yang sudah ada, yang makanya disebut sebagai konformitas. Nah, tadi di dalam soal itu jelas ya, ada warga yang mengikuti peraturan yang ada di dalam sebuah masyarakat tersebut. Jadi jawabannya adalah konformitas. Lanjut ke nomor 16. Soalnya adalah kemampuan pelajar SMK merakit mobil mendapat apresiasi dari pemerintah. Mobil karya pelajar SMK akan diproduksi secara massal. Dampak positif perubahan sosial berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, oke, yang menjadi fokus dalam soalnya itu adalah kemampuan pelajar SMK ya. Berarti ini di bidang pendidikan. Oke. Nah, dengan kemampuan pelajar SMK yang berhasil memproduksi mobil sendiri dan diapresiasi oleh pemerintah, pendidikan menjadi terupgrade. Nah, berarti kalau pendidikan naik, berarti ada sebuah sistem teknologi informasi yang berhasil ditransfer oleh pelajar SMK yang diaplikasikan ke dalam kemampuan mereka membuat produk dan diapresiasi oleh pemerintah. Nah, di option A mendorong terciptanya lapangan kerja baru, ini di bidang sosial ya. Jadi ini kurang tepat. Mungkin efek jangka panjangnya mungkin seperti itu, tapi ini bidang sosial karena kita fokusnya adalah di bidang pendidikan. Memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat global, ini bidang budaya. Jadi ini juga salah. Meningkatkan pemahaman terkait teknologi informasi. Nah, ini pendidikan. Meningkatkan keterbukaan terhadap kebudayaan lain. Ini juga budaya. Jadi ini salah. Memudahkan SMK menguasai pasar otomotif. Nah, ini bidang ekonomi. Jadi ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat di nomor 16 adalah yang C, karena ini salah satu di bidang pendidikan. Karena dengan pemahaman terkait teknologi informasi, maka pelajar SMK akan mengupgrade pendidikan dalam sebuah negara tersebut. Oke, nomor 17. Banyak profesor dan ilmuwan asal Indonesia memilih berkarya di negara lain daripada di negaranya sendiri. Kecilnya peluang dan kesempatan berkarya di dalam negeri menjadi faktor utama berpindahnya warga negara Indonesia ke negara yang memiliki peluang berkarya lebih besar. Fenomena ini sering disebut brain drain. Ya, dampak negatif fenomena tersebut bagi Indonesia adalah, fenomena brain drain. Salah. Ini ada fenomena brain drain.
Fenomena brain drain itu apa sih? Oke, kita harus tahu dulu ya. Ini adalah fenomena ilmuwan yang memilih migrasi ke luar negeri. Oke, fenomena brain drain ini banyak banget nih terjadi di Indonesia. Salah satu contoh yang paling terkenalnya mungkin ya almarhum B.J. Habibie yang lebih terkenal di Jerman daripada di Indonesia. Karena Jerman dia sangat dihargai, fasilitas infrastrukturnya memadai, dan karyanya pun diberikan apresiasi yang sangat tinggi oleh pemerintah Jerman. Tidak seperti di Indonesia ya. Nah, efek dari fenomena brain drain ini di option kita harus lihat di sini yang ditanyakan yang fenomena negatifnya ya. Yang A, tingkat kemiskinan mengalami penurunan, jelas tentu salah. Yang B, hubungan diplomatik antar negara terganggu. Ini juga tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan diplomatik, karena itu yang fenomena brain drain itu karena individunya ingin sendiri pindah. Yang C, perkembangan iptek dalam negeri terhambat. D, kebudayaan bangsa diklaim negara lain, itu juga tidak, karena tidak ada transfer budaya di fenomena brain drain ini. Yang E, kegiatan ekspor dan impor juga terhambat, itu juga tidak ada ya, tidak ada sangkut pautnya dengan ekspor impor. Jadi jawaban yang tepat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri yang terhambat. Karena apa? Karena ilmuwan dan profesornya memilih untuk pergi ke negara lain dan berkarya di negara lain, bukan untuk membangun ilmu pengetahuan dan teknologi di negaranya sendiri. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 18. Kemudahan mengakses informasi budaya populer menyebabkan remaja mudah mengadaptasi berbagai tren masyarakat global. Akibatnya, remaja lebih menggemari budaya populer dibanding budaya lokal. Pengaruh globalisasi tersebut dapat diminimalisasi oleh lembaga pendidikan dengan cara adalah optionnya membanggakan budaya sendiri daripada negara lain, B, melarang akses penggunaan internet dan media sosial, C, mengajarkan budaya daerah melalui kurikulum sekolah, D, mengagendakan festival budaya lokal setiap tahun, dan E, membangun forum komunikasi lintas budaya daerah. Oke, yang jadi permasalahannya adalah budaya populer, saya singkat budaya pop ya, lebih digemari dibanding budaya asli. Karena apa nih gampangnya? Apa nih gampangnya ketika kita tidak mau budaya populer mengalahkan budaya aslinya? Kita lihat nih optionnya ya. Kalau gampangnya mungkin ya, karena ini budaya pop ini kan udah merajalela lewat berbagai media yang ada, sementara budaya aslinya itu terkekang karena kurangnya pemberian di sekolah. Oke, kita lihat nomor 18, membanggakan budaya sendiri daripada negara lain. Ya, ini jelas salah. B, melarang akses penggunaan internet media sosial. Oh, ini sangat tidak mungkin, karena dengan melarang malah semakin terjadi tingkah yang aneh-aneh kayak gitu. Yang C, mengajarkan budaya daerah melalui kurikulum sekolah. Ini sesuai dengan materi sekolah. Yang D, mengagendakan festival budaya lokal setiap tahun. Ini benar, cuman tidak, kalau cuman hanya mengagendakan setiap tahun ini tidak cepat penetrasinya. Yang E, membangun forum komunikasi lintas budaya daerah. Ini juga bangun untuk penguatan, ini udah bagus, tapi lagi-lagi kalau di sekolah itu tiap hari ya disampaikannya, jadi ini juga salah. Jadi jawaban yang lebih tepat, karena inti dari pembangunan budaya sendiri agar tidak terlupakan dengan budaya lain adalah selalu diajarkan penanamannya, internalisasi nilainya itu dari sekolah, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 19. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan pengertian konsep ketimpangan sosial adalah ketimpangan sosial.
Ketimpangan sosial adalah keadaan ketimpangan sosial adalah keadaan perbedaan mencolok satu masyarakat dengan masyarakat lain yang diakibatkan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi yang berbeda. Nah, ada satu masyarakat yang sangat tinggi, kebudayaannya sangat maju dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi di dalam sebuah masyarakat itu sendiri. Oke, kita lihat opsinya. Ya, yang ditanyakannya adalah konsep yang benar ya. Ketimpangan sosial muncul akibat konflik sosial dalam masyarakat. Ya, ini bisa terjadi. Ini kurang tepat ya. Seperti itu. Yang B, ketimpangan merupakan permasalahan yang berhubungan dengan nilai dan norma. Ini juga tidak, karena tidak berhubungan dengan peraturan. Ketimpangan sosial yang terjadi di negara berkembang dan miskin tidak juga, karena di negara maju juga kita bisa melihat masyarakat yang miskin dan juga masyarakat yang kaya sekali, seperti itu. Yang D, globalisasi menjadi faktor utama munculnya ketimpangan dalam masyarakat. Ini juga tidak, karena ada banyak faktor lain selain globalisasi. Nah, sementara yang letak dan kondisi geografis suatu daerah mempengaruhi terjadinya ketimpangan. Nah, ini betul nih. Karena apa? Betul, karena dengan kondisi geografis yang jauh dari sebuah kota yang maju mengakibatkan suatu daerah atau geografis di sana itu jelas sangat-sangat susah untuk berkembang, seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut ke nomor 20. Perkembangan gadget yang semakin canggih menyebabkan orang tua lalai terhadap fungsi gadget sebenarnya. Banyak orang tua beranggapan gadget menjadikan anaknya tidak ketinggalan zaman. Kenyataannya gadget yang tidak digunakan secara bijak dapat menyebabkan anak kecanduan. Anak akan bermain game tanpa mengenal waktu dan melihat situs-situs yang berlarang. Peran lembaga keluarga dalam menyikapi permasalahan tersebut adalah peran lembaga keluarga ya. Sini berarti penekanannya adalah lembaga keluarga. Peran lembaga keluarga dalam bidang ini apa nih? Kita lihat dulu peran lembaga keluarga di sini. Salah satunya adalah proteksi. Proteksi perlindungan, dan ada juga yang namanya peran pendidikan. Pendidikan. Berarti keluarga itu punya peran untuk memproteksi perlindungan dan pendidikan dalam hal ini ke anak-anaknya atau individu-individu yang ada dalam keluarga tersebut. Kita lihat nih contoh yang A-nya. Mengarahkan perilaku anak sesuai kelompok bermainnya. B, memfasilitasi segala kebutuhan anak untuk belajar mandiri. Nah, ini tidak mandiri. Ya, ini salah ya, yang memfasilitasi anak untuk belajar mandiri karena butuh pendampingan. C, membelikan gadget canggih agar lebih mudah mengakses segala informasi. Ini salah. Karena ternyata tadi pun dengan membelikan gadget yang banyak, akhirnya terjadinya sesuatu hal yang keliru terhadap anaknya. Yang D, mendidik anak menjadi individu yang bebas pergaulan. Ini juga salah. Ketika bebas pergaulan yang terjadi adalah penyimpangan. E, mencegah anak melakukan perilaku menyimpang. Tapi dengan cara apa? Di sini tidak ada ya, karena tidak berkaitan dengan gadget di soal. Nah, satu-satunya untuk membuat gadget sesuai dengan fungsinya adalah mengarahkan perilaku anak sesuai kelompok bermainnya. Contohnya, ketika anaknya masih kecil, harusnya orang tua pun mengarahkannya kepada hal-hal yang sesuai dengan umurnya. Gadgetnya harus digunakan seperti apa, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Hai
EduLabers, yuk ikuti program paket persiapan UTBK SBMPTN 2021 di EduLab. Program ini memiliki fasilitas seperti persiapan UTBK secara intensif belajar setiap hari, drilling soal HOTS tipe SBMPTN, tryout per pekan, pendampingan pemilihan jurusan dan universitas. Segera booking, siswa terbatas.